Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 semester 4 Fakultas Hukum akan mempresentasikan makalah dari hasil diskusi kelompok kami dengan tema penyelesaian sengketa dalam bidang pertambangan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Wade Verlintasari selaku moderator. Kedua, Pak Faisal. 3, Laude Sakiudin. 4, Suryanide. 5, Siti Hadijah. 6, Muhammad Firmansyah. Berikut saya akan mempersilahkan kepada teman-teman untuk memaparkan materi dari kelompok kami. Berikut saya persilahkan kepada pemateri 1, Saudara Faisal. Kepada Saudara Faisal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, NIM 0818011070. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagian kelompok 3 yang membahas tentang aspek hukum pertambangan rakyat, di mana dalam pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kawasan pertambangan rakyat disebut dengan wilayah pertambangan rakyat. Yang dimaksud dengan wilayah pertambangan rakyat adalah salah satu bagian wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pertambangan mineral logam. Yang kedua, pertambangan mineral bukan logam. Yang ketiga, pertambangan batuan. Dan yang keempat, pertambangan batu bara. Adapun kriteria untuk bisa ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat antara lain, yang pertama itu mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan atau di antara tepi dan tepi sungai. Yang kedua, mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan kedalaman maksimal 25 meter. Yang ketiga, merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba. Yang keempat, luas maksimal wilayah pertambangan rakyat sebesar 25 hektar. Yang kelima, menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang. Yang keenam, merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun. Yang ketujuh, tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara. Dan yang kedelapan, merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang. Perlu diketahui juga bahwa wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat. Demikianlah yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanide, mahasiswi Fakultas Hukum kelas B semester 4, NIM 0818011096. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang aspek hukum pertambangan minyak dan gas bumi. Definisi minyak dan gas bumi menurut Undang-Undang Nomor 22
Nomor 22 Tahun 2002 tentang migas dapat dilihat di pasal 1 angka 1 dan 2 sebagai berikut. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair dan padat, termasuk aspal lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses pertambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrogen lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses pertambangan minyak dan gas bumi. Azas dan tujuan pertambangan migas adalah penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Pasal 5 Undang-Undang Migas menyebutkan kegiatan usaha migas dan gas bumi terdiri atas 1. Kegiatan usaha hulu yang mencangkup eksplorasi, deeksploitasi. 2. Kegiatan usaha hilir yang mencakup pengelolaan A. Pengelolaan, B. Pengangkutan, C. Penyimpangan. D. Niaga usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerjasama dengan badan usaha sebagai badan pelaksana. Badan usaha atau bentuk usaha tetap melaksanakan kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 pasal 11 ayat 1, wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang migas juga memuat ketentuan pidana pada pasal 51 sampai 58. Pasal 56 mengatur pidana bagi setiap pihak yang melakukan eksploitasi dan eksploitasi tanpa kontrak kerja, di mana pasal 56 berbunyi setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda paling tinggi 600 miliar rupiah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Penyelesaian sengketa dalam bidang pertambangan. Hanya ada satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba yang mengatur tentang sengketa, yakni pasal 154 berbunyi setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan diarbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur pasal 154 adalah yaitu 1. Sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IPR atau UPK. 2. Diselesaikan melalui pengadilan arbitrase dalam negeri. 3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sengketa pelaksanaan IPR dan UPK, salah satu contohnya adalah terjadinya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan. Selanjutnya ada 2 jalur penyelesaian sengketa pertambangan, yakni melalui jalur litigasi dan non-litigasi atau pengadilan dan
arbitrase. Pengadilan dapat berupa gugatan TUN dan gugatan perdata. Sedangkan arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dalam negeri. Penyelesaian melalui arbitrase dapat dengan jalur mediasi dan negosiasi, yang pada intinya untuk menemukan win-win solutions dalam penyelesaian sengketa. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Sakiuddin, NIM 0818011067. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan antara hukum kehutanan dan hukum pertambangan. Seperti kita ketahui bersama bahwa banyak sekali pertambangan yang dilakukan dalam areal atau kawasan kehutanan, sehingga tentunya banyak hal-hal yang kemudian dalam hukum pertambangan yang berkaitan erat dengan hukum kehutanan. Hal ini dapat kita temui pada Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 38 Ayat 3, yang menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pertimbangan izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian kehutanan. Dari pasal ini kita dapat mengetahui bahwa setiap kegiatan pertambangan harus selalu melalui koordinasi atau izin pinjam pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Oleh karena itu, baik itu izin pertambangan rakyat ataupun IUP dan IPK harus melalui izin daripada Kementerian Kehutanan apabila hal itu dilakukan di kawasan kehutanan atau di kawasan areal hutan. Selanjutnya, di ayat 4 diatur bahwa hutan lindung dilarang untuk digunakan sebagai kawasan pertambangan. Selain hutan lindung, sebenarnya juga ada yang namanya hutan konservasi. Hal itu juga sama dengan hutan lindung, juga dilarang untuk diadakan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, dalam pemberian izin tentang IUP, IPK ataupun IPR itu harus melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu juga di dalam Undang-Undang 41 Tahun 99 tentang kehutanan juga diatur mengenai kawasan pertambangan pasca tambang. Jika hal itu dilakukan dalam suatu areal kehutanan, maka pasca pertambangan wajib untuk dilakukan reklamasi, dalam hal ini menutup lubang-lubang atau galian yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan, dan itu wajib dilakukan oleh badan usaha yang mana memperoleh atau melakukan eksploitasi terhadap pertambangan atau bahan tambang tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.